Terungkap alasan Sintayong banyak pilih pemain keturunan di posisi bek untuk timnas Indonesia. Mantan anggota ex-Co PSSI Hassani Abdul Ghani bicara tentang dominasi pemain keturunan di posisi bek. Seperti diketahui, lini pertahanan skuad Garuda saat ini diisi pemain keturunan. Beberapa nama seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot menjadi andalan di posisi bek. Selanjutnya ada Sandy Walsh dan Saina Patinama yang perlahan mendapatkan tempat utama. Selanjutnya ada Nathan Chu Aon yang proses pemindahan status WNI mereka masih berjalan. Pemain-pemain ini didominasi bergerak di posisi bek. Hassani Abdul Ghani sempat menanyakan masalah ini kepada Sintayong. Tepatnya saat dia masih menjadi anggota ex-Co PSSI dan mengurusi pemain keturunan. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwa dia memiliki standar khusus untuk pemain keturunan. Dia ingin mereka memiliki level yang di atas rata-rata pemain lokal. Dalam pembicaraan itu, Sintayong mengaku tidak menemukan pemain depan yang dia inginkan. Hasilnya hanya pemain belakang yang diproses statusnya menjadi WNI. Apalagi proses pemindahan kewarganegaraan hanya dilakukan sesuai rekomendasi Sintayong. Hassani menilai bahwa keputusan tersebut cukup rasional. Saat ini skuad Garuda memiliki bek-bek yang memiliki postur tinggi. Hal ini sangat penting saat berhadapan dengan lawan yang memiliki postur lebih baik. Kolaborasi antara pemain keturunan dan lokal membuat mereka lebih kuat. Bocoran dari Australia menjelang Piala Asia 2023, timnas Indonesia bisa makin kinclong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menjelang tampil di Piala Asia. Persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia diharapkan semakin mantap dengan adanya TC atau pemusatan latihan di Turki. Selagi melaksanakan TC, timnas Indonesia juga sekiranya terus mengikuti perkembangan yang terjadi menyangkut Piala Asia. Ada sedikit angin segar yang berhembus dari Australia terkait persiapan timnas Indonesia untuk Piala Asia mendatang. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, memberikan bocoran terkait jumlah pemain yang boleh dibawa setiap peserta Piala Asia nantinya. Pada awalnya pihak AFC hanya memperbolehkan tim membawa 23 pemain saja. Namun aturan itu diubah lagi di mana AFC kini memperbolehkan tim membawa total 26 pemain. Graham Arnold turut menjabarkan alasan di balik perubahan keputusan tersebut. Menurutnya, pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia 2022 lalu yang digelar sebulan penuh. Untuk diketahui, durasi Piala Asia nantinya juga kurang lebih digelar sebulan lamanya. Dengan bertambahnya slot pemain untuk Piala Asia nantinya, timnas Indonesia berpeluang tampil lebih ganas. Hal tersebut membuat pelatih Sintayong memiliki opsi lebih luas untuk memilih pemain. Namun mencoret 2 pemain barangkali lebih mudah daripada menendang 5 penggawa. Semakin banyak personil yang tersedia, STY bisa makin mengembangkan permainan timnas Indonesia. Ditambah lagi, timnas Indonesia tergabung dalam grup yang relatif berat. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda berada di grup D, timnas Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat benua Asia. Tim arahan Sintayong akan saling sikut dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jay Itzes resmi jadi WNI, siap bela timnas Indonesia. Jay Itzes resmi jadi warga negara Indonesia. Pemain naturalisasi Indonesia itu pun kini siap membela timnas Indonesia di berbagai laga ke depannya. Jay Itzes telah sah menjadi WNI usai ambil sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan Indonesia itu hadir di Kanwil Kemenkumham ditemani sang kekasih. Kemudian, Itzes pun langsung masuk ke tempat pengambilan sumpah WNI. Prosesi itu tidak bisa dihadiri oleh awak media. Dengan rampungnya proses naturalisasi, Jay Itzes sudah dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Dia menambah daftar pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi. Proses naturalisasi Itzes terbilang berlangsung singkat. Pada awal Desember 2023, DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan.
Sejatinya, Itzes diproyeksikan untuk Piala Asia 2023. Tetapi mengingat timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Turki, peluangnya untuk berseragam merah putih dalam ajang tersebut pun sirna. Kendati begitu, Jay Itzes berkemungkinan besar akan menjalani debutnya di timnas Indonesia pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Skuad Garuda akan kembali memulai perjuangannya dengan melawan Vietnam di matchday ketiga pada 21 Maret mendatang. Jay Itzes merasa terhormat bisa bela timnas Indonesia. Jay Itzes resmi menjadi warga negara Indonesia dan segera bisa membela timnas Indonesia. Langkah itu diambil pemain berusia 23 tahun itu untuk meneruskan kehormatan sang leluhur. Pemain asal klub Venezia itu sudah punya paspor dan KTP Indonesia. Namun untuk bisa bermain membela timnas Indonesia, Jay Itzes harus lebih dulu pindah asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI. Menjaga jejak leluhur. Jay Itzes lahir di Belanda, namun dia punya darah Indonesia dari garis ibu. Pemain kelahiran 2 Juni tahun 2000 itu mengakui bahwa mengikuti jejak leluhur adalah sebuah kehormatan. Dalam sebuah wawancara, Jay Itzes pernah mengungkapkan bahwa kakek dan neneknya berasal dari Semarang. Persaingan di lini belakang. Kehadiran Jay Itzes membuat persaingan di lini belakang timnas Indonesia makin ketat. Sebab sebelum Jay Itzes sudah ada Jordi Amat dan Elkan Bagot yang jadi pilihan di posisi bek tengah. Selain itu masih ada nama Rizky Ridho yang tampil sangat konsisten dan terus mendapat kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong.